Pertama ini watarkul muharramin ya. Jadi meninggalkan yang haram-haram tadi ya. Jadi yang haram ya. Sekarang kita lihat contoh di masyarakat ini, Masya Allah, jangan jauh dari apa yang semestinya ya. Jadi banyak orang yang mendahulukan sunnah ya. Sunnah dalam arti yang kalau dia ditinggalkan itu sebenarnya masih tidak dosa, atau dia masih sunnah. Sunnah bukan hadis ya, sunnah-sunnah hukum fikih ya. Jadi misalnya dia itu sholat tahajudnya kuat ya, tetapi sholat wajibnya itu kacau ya. Jadi ini ada, bahkan di masyarakat itu banyak. Jadi kalau kita teliti nanti ketahuan. Mungkin definisi ini secara umum kita sudah dengar atau sudah tahu dari dulu, karena definisi memang begitu ya. Tetapi kalau kita lihat praktek di lapangan itu mengerikan sekali. Apa itu? Ini contoh yang paling sederhana begini. Banyak orang yang bangga ketika dia bilang begini, wah kalau saya memang nggak ke masjid ya, sholat 5 kali sehari ya, tetapi ketika saya tahajud itu saya misalnya paling utama, saya setiap hari sholat tahajud lah. Aneh kan ya, ini karena kebodohan dia ya. Jadi ini saya juga mendengar langsung. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya ilmu dan mengutamakan perasaan ya. Makanya sesuatu itu harus pakai ilmu, bukan pakai perasaan. Itu nanti kalau kita contohkan ke dalam bahasan yang lebih jauh, politik misalnya, itulah ketahuan. Karena seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh orang yang punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu ya nggak akan tahu. Ya, makanya saya kasih contoh yang paling sederhana tadi. Orang bangga dengan sholat malamnya ya, sholat malamnya itu dibanggakan. Tetapi ketika sholat wajib dia lupa atau lalai atau abe, ya ini kan salah. Padahal sholat wajib ini lebih wajib. Kalau seandainya seseorang nggak sholat malam juga nggak masalah ya. Ya meskipun seorang pengemban dakwah harus sholat malam ya, karena memang itu bagian daripada nutrisi untuk jihad ya, supaya kita kuat ya. Contoh lagi misalnya ya, seorang wanita ya, seorang wanita, atau ini aja dah yang sering banyak salah dulu lah. Seorang laki-laki dulu, kalau wanita nanti langsung kena nggak enak nanti. Ya ini laki-laki, bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini dia sangat mencintai istrinya. Ya memang harus cinta pada istrinya ya. Harus cinta pada istrinya ya. Harus memberikan riayah kepada keluarganya. Tetapi ketika dia ibunya ya, ibunya itu butuh sebuah kewajiban, maka dia abaikan. Ini yang sering terjadi. Padahal birrul walidain itu selama orang tuanya hidup itu harus, bahkan ketika orang meninggal itu masih ada birrul walidain. Ini salah ya, ketika seseorang itu mengutamakan istrinya dibanding orang tuanya. Bahkan yang sering terjadi ya adalah mengutamakan dakwahnya dibanding orang tuanya. Ya ini banyak. Jadi ini definisi yataqarrabu ilallah ini memang seperti itu, tetapi kalau kita kupas lebih jauh maka akan wah cacatnya itu akan ketahuan. Ibarat penyakit itu baru ketahuan. Jadi misalnya ini yang sering terjadi, seorang suami itu ya mungkin tidak disadari karena setiap hari ketemu dengan istri, dan interaksi-interaksi ini yang membawa dampak bahwa dia perhatian ke istrinya lebih kuat, keluarganya lebih kuat. Nah ketika ibunya atau orang tuanya itu membutuhkan pertolongan, dia jadi lalai, lupa ya. Jadi saudaraku sekalian, sahabat yang mulia, sahabat Jagakarsa yang mulia, maka perhatikanlah, ilmu itu penting ya. Jangan sampai kita itu menjadi penyesalan besok yaumul kiamah gara-gara kita nggak punya ilmu ya. Jadi birrul walidain ini contoh yang paling gampang. Nah termasuk seorang istri ya, seorang istri dengan dakwahnya yang luar biasa ya, juga anak ya, dakwahnya luar biasa, maka dia abai kepada suaminya. Ini ada ibu-ibu enggak ini? Belum wajib nih. Harusnya ada ibu-ibu ini, ibu-ibu yang ibarat kena cuci ini, enggak ada yang saya cuci ini. Yang dicuci siapa nih? Bapak-bapaknya berani enggak mengingatkan istrinya? Berani ya? Ya. Jadi kebanyakan orang ini, para pengemban dakwah ini pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu lah ya. Jadi ketika seorang ibu pengemban dakwah atau seorang anak yang melakukan dakwah, maka yang diutamakan adalah birrul walidain atau
Kalau seorang istri, ya, seorang istri itu adalah ketaatan pada suaminya. Jangan kemudian suaminya ditindas atas nama dakwah. Ini kesalahan yang saya saksikan itu dari dulu sampai sekarang dan di mana-mana. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya ilmu dan nafsunya ini. Jadi nafsu itu jangan dipikir kemudian pada perkara-perkara yang buruk saja. Misalnya selama ini kan kita itu nafsu itu identik dengan minuman keras, zina, ya kan? Atau misalnya identik dengan apalagi mencuri kan gitu kan, korupsi. Ya itu memang nafsu yang salah, tetapi nafsu juga masuk ke dalam ibadah, ya. Jadi misalnya ibadah umroh tiap tahun, ya. Ini yang umroh tiap tahun siapa nih? Pak Udin. Ya Pak Udin sekali aja umroh. Yang kedua kalinya kasih gurunya. Enggak, Ustaz, enggak tiap tahun. Pandemi. Dibayarin. Iya. Jadi waktu saya ngisi pengajian di Depok, ya. Kalau sekarang libur ya. Orangnya gaptek tentang ini ya, gaptek tentang Zoom ya. Jadi dulu tuh tiap Rabu tuh saya cuci tuh murid-murid saya itu yang kaya-kaya itu tak cuci itu. Umroh tuh jangan tiap tahun 2 kali, kasih itu gurunya. Nggak sadar-sadar. Ya namanya kecintaan orang itu, wah aku pengen ibadah ini kan gitu. Masalahnya dia punya duit, ya gurunya nggak punya duit. Nah dibutuhkan tingkat keikhlasan itu nanti umrohnya nggak diterima oleh Allah loh ya. Kenapa? Karena bangga loh, penting kan? Jadi pentingnya kita ngaji, pentingnya kita bahas tentang hati ya di sini ternyata ada ya, ada. Jadi amalan-amalan yang baik tidak diterima oleh Allah karena hatinya itu kotor. Ya bukan aja kotor, berkarat. Ya. Ya termasuk ini saya kisahkan ya, ini kisah betulan dan saya mengalaminya ya. Jadi ada sahabat saya yang nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Itu istrinya tuh cantik banget ya. Cantik banget pokoknya. Istrinya dari luar negeri lah ya. Bule lah ya. Ya. Atas nama dakwah akhirnya dia abai kepada kewajiban-kewajiban suami ya. Sampai suaminya ini ditentang, dilawan, coba bayangkan. Nafsu itu, nafsu dakwah semangat ya. Jadi dakwah itu ada nafsunya loh ya. Makanya besok yaumul kiamah itu ada yaumun nadam, hari penyesalan itu tatkala dia tidak berjalan di atas jalan yang benar gitu loh. Ya. Dia semangat menggelora, semangat berbuat ini, semangat kontak, semangat dakwah. Padahal apa yang dia lakukan itu di bawah kewajiban suaminya. Kalau suaminya nggak ngizini, dia tidak boleh. Nah, paham sampai di sini? Ya. Nah itu contoh ya. Jadi contoh ini. Nah kemudian kalau kita kasih contoh yang lain ya. Jadi yang diutamakan adalah pertama kewajiban yang wajib-wajib dulu. Maka yang wajib-wajib dulu ya. Jadi perkara-perkara yang wajib-wajib dulu dilakukan. Kemudian begitu berikutnya adalah yang sunah-sunah ya. Jadi contoh yang lain misalnya apa di masyarakat ini meninggalkan ini ya. Jadi wajibnya itu meninggalkan haram. Yang kemudian adalah yang kedua adalah makruh kan gitu kan. Nah sekarang orang terbalik. Yang haram itu dilakukan ya. Yang haram dilakukan. Jadi haram itu misalnya kayak ya leasing ya. Atau bunga bank lah. Yang paling ini leasing itu kalau orang sebagian banyak nggak ngerti ya leasing ya. Taruhlah bunga bank lah ya. Bunga bank kan jelas. Tapi banyak kiai-kiai ya ulama-ulama yang menggunakan bunga bank. Mereka berpedoman pada kan tidak atau afan mudha'afah. Kan tidak berlipat-lipat. 2,5% itu kecil. Nah dasarnya begitu. Dan ini kan ya kalau kita membahas masyarakat awam kan ya nggak ngerti lah ya. Belum kita bicara tentang sistem ribawi yang dikendalikan bank. Jadi pendiri bank internasional orang Zionis itu tidak memberikan uangnya, tidak menabung uangnya di bank buatan mereka. Mereka ngambil uang itu dari orang-orang umum, orang kaum muslimin ya. Jadi kalau ditinjau dari hukum fikih ataupun hukum yang lain, jadi warok kalau dalam bahasa ketauhidan itu ada namanya warok. Jadi warok itu buah daripada ketaatan itu namanya warok. Dia itu bukan saja tidak melakukan yang haram, bahkan makruh pun dia tidak lakukan, bahkan mubah pun tidak akan dia lakukan.
demi untuk mendapatkan manisnya iman. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, andai kata meminum air putih itu menjadikan aku derajatku rendah, maka aku tidak akan meminumnya. Padahal minum air putih kan mubah. Tapi bagi orang-orang yang wara itu tidak dilakukan kalau menurunkan derajat. Termasuk dalam hal ini apa? Membeli sesuatu yang mubah. Jadi makan makanan yang enak itu mubah, nggak haram. Tetapi ketika dia melakukan untuk waro itu beda lagi. Ya. Menahan diri. Jadi ulama dulu menahan diri dari perkara yang mubah. Makan yang lama ya. Banyak lah ya. Jadi makan itu kan bisa cepat. Kalau ulama dulu makannya cepat sekali. Jangan lama-lama makan itu. Apalagi nyari di tempat yang ini. Kita makan jauh. Nah ini ya kalau sesekali nggak apa-apa, sesekali. Kita makan di mana? Ustadz kita makan di mana ini? Mana ya? Sate kawat. Sate kawat. Sate kawat keras kan? Ntar pada sate daging ya sate kawat. Iya, sate kawat. Ya sesekali aja lah, sesekali. Kemarin kan nggak jadi. Atau nanti kalau Kemarin jadi sama Ustadz Dair ya Ustadz Dair. Ustadz Ganas. Iya, itu mah biasa. Itu sate ini. Oh iya. Sate kijang lah, sate kijang. Belum ya sate kijang. Iya. Sate ubin. Sate ubin. Ubinnya dari Sate ubin. Oh iya, sate ubin. Iya. Jadi gitu ya. Artinya memang kita penting melakukan sesuatu itu supaya kita tidak salah ya. Jadi misalnya tadi orang haji itu kan sudah sekali saja cukup ini ya. Tapi dia berkali-kali supaya apa? Supaya pamer. Mungkin tidak langsung loh, enggak boleh suudon gitu loh, bukan suudon. Jadi kan sebenarnya wajibnya satu kali, yang berikutnya itu adalah kebaikan. Nah kalau misalnya dia melihat saudaranya yang belum, apalagi gurunya, itu kan alangkah baiknya diberikan ini. Nah kalau saya cerita kisah itu banyak ya, sayang ini. Saya pengennya ke offline ya, enak kalau offline itu bisa langsung. Online ini kadang terganggu, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kondisi ya. Kondisi ini kan memang begini. Nah itu ya, baik sekarang jam berapa ini? Saya takut nanti ada yang bertanya ini. Jam berapa? Jam 6.22. 6.20. Aduh, cepet ya. Ya udah, saya ini silakan kalau ada yang tanyakan. Saya takutnya ada yang bertanyakan, silakan. Saya izin tanya, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazkiyatun nafs itu mungkin berhubungan dengan istilah yang kita kenal dengan pertanyaannya, bagaimana di zaman modern yang serba materialistis ini, serba harta duniawi, kita sinkronkan mungkin kehidupan yang dalam tasawuf itu dengan kehidupan modern saat ini, kan godaannya luar biasa. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali nih, pertanyaan yang sangat bagus dan sesuai dengan fakta ya. Jadi begini saudara sekalian, para sahabat Jagakarsa dan siapapun yang menyaksikan acara ini ya. Ini Masya Allah ya, kalau bahasa saya itu kita berusaha untuk menjadi yang sedikit ya, sedikit sekali ya. Jadi di tengah zaman yang materialisme, semuanya diukur dengan harta, duit ya. Bahkan ini sudah masuk ke ranah agama ya. Coba bayangkan. Orang contoh yang paling gampang ya, itu adalah seorang ustadz ya. Ustadz itu kalau bawa mobil ya, itu beda dengan bawa motor. Itu menurut pandangan umum sudah beda, mulai marbotnya, mulai ngundangnya, mulai pokoknya ini secara fisik. Ustadz yang bergelar profesor doktor ya, apalagi kiai haji, MSc, MMZ, MDD, wah itu akan terkenal ya.
Masya Allah. Jadi orang sekarang itu gimana mau dikatakan ikhlas kalau mereka seperti ini? Loh kok jangan suudzon dulu, kan itu gelar penting untuk ini keilmuannya. Oh jangan, Anda salah. Namanya manusia, saya kan manusia. Kita juga manusia. Kalau dipuji itu kan suka ria ya. Itu menjadikan sesuatu mengarah ke tidak ikhlasan itu begitu. Kalau ulama dulu itu sesuatu yang menjadikan tidak ikhlas itu dipotong itu. Perkara-perkara yang menyebabkan dia itu di bawah ketidakikhlasan itu akan dipotong. Makanya kita berlatih di sini kita ngaji ini baru ini loh ya. Makanya kalau bisa itu ngantuknya ditahan atau serius gitu ya. Kalau bisa ya tadi kalau minggu yang lalu saya sampaikan, Sabtu yang lalu saya sampaikan minum kopi, makan nasi kebuli. Jadi kalau bisa dipukul ya. Dipukul entah badan entah kakinya. Kalau dulu saya tangannya itu saya tak pijat-pijat ini. Ya. Tak pijat-pijat gini supaya saya nggak ngantuk. Karena ini penting, ini kita menjadi orang-orang yang sedikit batu mutiara atau batu permata ya. Jangan menjadi batu gombong, batu apung, batu kali, jangan. Itu mumpung belum meninggal dunia loh ya. Jadi kalau orang udah meninggal dunia itu nggak bisa lagi ya. Karena banyak penyakit kronis di masyarakat banyak. Contoh begini ya. Saya pernah khutbah di salah satu masjid besar ya. Kemudian saya ditanya, Ustadz, gelarnya haji ya? Oh enggak Pak, saya enggak haji. Bagi saya kan gelar itu nomor enggak penting lah. Maka sama orangnya itu dikasih gelar haji ya. Kan saya itu dua kali naik haji itu gagal terus ya. Karena kendala ini itu. Jadi saya 2 kali mau naik haji itu gagal terus. Ya. Tapi tetap saya nggak mau pakai. Toh seandainya ada pun saya nggak mau pakai. Gitu. Karena saya khawatir itu terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Nah, karena DKM-nya merasa ini, dia dicantumkan Kiai Haji. Ya, kalau saya, makanya orang manggil saya Kiai itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya nggak peduli mau manggil ini, manggil itu bukan urusan saya, urusan dia. Ya. Makanya yang memberikan gelar itu masyarakat. Ya. Bahkan saya hati-hati, ya Allah, jangan sampai gelar ini menjadikan saya tidak ikhlas. Ya. Jadi dulu itu ada sahabat itu ya, ketika mulai terkenal itu dia malah nggak pengen terkenal. Ya. Nggak pengen terkenal, takut ini nggak diterima. Kalau sekarang kan enggak, orang pengen terkenal. Ya. Nah, bagaimana cara supaya kita itu menata hati tapi kita mensiarkan dakwah? Jadi misalnya saya buat video ini, saya juga menata hati. Ya. Saya mohon pada Allah supaya riak-riak yang ada dalam hati ini Allah cabut dan Allah ampuni kelemahan-kelemahan saya. Karena ketika kita menyampaikan ke YouTube ini juga mau nggak mau harus dilihat orang kan. Ya, ini bahayanya. Makanya saya bersyukur dikasih follower sedikit itu supaya saya tidak riak. Karena penyakitnya para ulama, para dai, para mubalik, para ustadz itu adalah follower, pujian. Dan itu banyak, kalau saya kupas banyak ya. Ini ranah agama aja begini. Belum lagi saya bicara politik orang-orang politikus itu bujatnya minta ampun ya. Jadi misalnya kayak kalau tadi misalnya ibadah haji itu jangan dipikir dia itu baik-baik saja, itu korupsinya banyak. Ibadah haji itu diutamakan yang paling memberikan duit banyak. Ya, korupsinya banyak. Ya, jadi pejabat-pejabat diutamakan, ini banyak. Makanya sekarang ini menjadi hal yang langka, ya. Makanya pengajian seperti ini harus kita istiqomahkan karena banyak sekali perkara-perkara yang umat ini tidak sadar dibawa ketidakikhlasan. Contoh yang paling sederhana tadi, gelar, ya. Makanya kalau bisa hindari gelar. Makanya saya terus terang kemarin saya dicatat orang, Ustadz gelarnya apa? Kalau saya ditanya, saya bilang apa adanya. Dah jangan pakai gelar deh. Sarjana biasa saya juga ya nggak mau. Kalau mau ya kalau dipaksa ya sudah, ya sarjana pendidikan ya. Karena gelar itu menjadikan orang tidak ikhlas, ya. Dan itu banyak. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan ketidakikhlasan itu banyak sekali. Ya. Ada pertanyaan silakan nanti yang bertanya, tapi saya jelaskan ini yang menimpa para asatid ya. Yang pertama ucapan ya, sebenarnya kan tadi kan haram itu kan macam-macam ya, ada tindakan, perbuatan, ada diem ya.
Jadi diem di sini misalnya begini ya, ya ini pembelaan kepada sesuatu yang salah ya. Jadi saya sebutkan misalnya di antara ustadz atau menimpa pada siapapun ya, biasanya di sekolah-sekolah pesantren-pesantren ya, itu ada sebenarnya ustadznya salah, tetapi dibela. Dibela untuk apa? Karena dia ada ikatan emosional, kan nggak boleh. Ya, kan nggak boleh. Jadi dia membela sesuatu yang seharusnya tidak dibela. Ya ini kan begitu. Atau misalnya ucapan begini ya, ini saya ingatkan ya. Ini kalau saya baca kisahnya Ibnu Sirin itu saya nangis. Ini menimpa semua orang, kadang-kadang itu gelar, apakah gelar itu pendidikan, kiai, habaib, itu punya kecenderungan sombong ya. Dan kesombongan itu akan muncul ya ketika dalam bentuk aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya begini, ini yang sederhana aja. Lu kucing, dia guyon, tapi dia ngomong pada muridnya kucing, pada santrinya kucing, nggak boleh. Berarti kalau kucing, dia kiainya juga kucing dong. Nah, ini mungkin guyon ya, tapi di hadapan Allah itu nggak ada guyon. This meeting is being recorded. Mbak Zua ini gimana Mbak Zua? Halo Pak Wid? Pak Wid? Ya. Didengar, masih dengar? Masih dengar. Tapi ini ada kata-kata ini, this meeting is being recorded. Oh iya. Iya. Tar di sini ada. Saya klik dulu ya. Oke. Itu ya, masih banyak ya yang bisa kita sampaikan ya, pelan-pelan aja, nanti kita ulang-ulang, kita tambahilah contoh-contoh di masyarakat banyak sekali ya, termasuk mencari uang banyak sekali pokoknya. Jadi benar tadi yang Pak Panca ceritakan itu, ya Allah, kalau kita kupas itu penyakitnya banyak. Tadi contoh yang orang-orang agama, kiai-kiai aja banyak ya. Jadi kiai ini, dan termasuk ghibah ya, kiai-kiai itu penyakitnya ghibah ya. Penyakitnya kiai itu ghibah, penyakitnya ulama itu ghibah ya. Jadi jangan dipikir ulama itu kemudian suci, jangan ya, malah berpenyakit banyak ya. Jadi itu dari dulu Imam Bukhari itu diusir dari tanah kelahirannya itu gara-gara ulama juga, ulama yang iri. Jadi baik, silakan kalau ada yang tanyakan, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Jadi silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau ditulis di chat, nanti bisa saya baca. Ini kan tadinya kan awalnya ada 3 slide ya, baru 1 slide ini ya yang bisa dibahas mungkin minggu ini. Ya silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, mungkin sembari jalan, mungkin silakan Ustaz, dilanjut. Iya. Baik, jadi pertama yang harus kita lakukan bahwa nasihat itu harus diulang-ulang. Jadi nasihat itu dari diri kita sendiri ya. Kalau nunggu pengajian ini kan seminggu sekali, tiap hari Sabtu pagi, dan itu pun juga terbatas ya waktunya ya, 1 jam lebih dikit ya. Maka saya menyarankan memberikan nasihat kepada sahabat, khususnya Jagakarsa dan sahabat semuanya. Hendaklah kalian membentengi diri kalian dengan ilmu ya, dan hati. Ibadah itu ada 2, al-jawarih atau badan, dan hati itu tentang niat ya. Dengan cara mengkaji ilmu-ilmu Islam, mulai dari tafsir, hadis, sejarah ya. Karena kita butuh ilmu itu melebihi butuh kita kepada makanan dan minuman ya. Kalau kita makan dan minum saja itu hanya menyenangkan mulut dan mengenyangkan perut ya kan. Tapi kalau ilmu itu bukan saja menyenangkan pikiran dan menenteramkan hati, tetapi memberikan jalan yang benar ya. Jadi jalan yang benar itu harus pakai ilmu ya. Makanya kalau ngaji itu nggak boleh sebentar, harus sabar, harus lama ya. Dulu saya ngaji itu sampai ngantuk-ngantuk, sampai jalan kaki, sampai
naik sepeda ya. Jadi kalau sekarang itu enak pakai online, justru enak itu nggak enak ya. Kalau orang itu nyaman itu pasti nggak nyaman. Kalau Anda atau antum itu misalnya itu santai-santai di dunia itu, waduh nanti besok dia kiamat itu nggak akan santai ya. Ya nyaman, hati-hati nih yang nyaman-nyaman ini. Yang rezekinya lancar-lancar itu hati-hati, itu bisa istidraj ya. Jadi kalian harus mencari ilmu agama itu harus ngoyo, harus sungguh-sungguh ya. Jadi badilan juhdi ya. Tahkil goyayah. Jadi juhdi, badilan juhdi ini mencari ilmu itu harus ngoyo. Kalau pengen dapat ilmu itu harus ngoyo, harus sungguh-sungguh. Nggak bisa dengan santai-santai itu nggak bisa. Ya. Nah kalau menjadi ahli surga itu harus sungguh-sungguh ya. Ya mulai dari menghafal, mulai dari kan sekarang YouTube banyak, tetapi memang harus dihafal dan harus sungguh-sungguh ya. Apalagi masalah hati ini tadi. Jadi nanti kita proses terus, saya ulang-ulang, saya tambahi, saya ulang-ulang ya, karena ini terlalu berat untuk di ini ya. Terlalu berat untuk ya ibarat kata penyakit diuraikan satu persatu ya. Penyakit hati yang menimpa banyak pelaku-pelaku ibadah. Contoh sederhana, mumpung saya ikat ya. Ya di WA, yang sering di WA ya. Jadi niat baik ternyata ini menjadikan tidak baik. Niat aja nggak cukup ya. Niat saja nggak cukup. Tapi apa yang ilmu ya. Di WA itu sering ya kita dapat share-sharean, ayo tahajud kan gitu kan. Ayo mari tahajud kita dekatkan pada Allah, kan bagus ya. Nah, dia itu nge-share-nya itu jam 3 dini hari atau jam 2. Hati-hati. Ini nggak bagus ini. Itu setan masuk, wah aku sudah bangun jam 2, jam 3. Ya kalau ngasih tahu itu jam-jam sekarang, ayo tahajud. Nah, ya kan sederhana kan, tapi ini hati-hati. Ayo tahajud, dia ngasih nge-WA-nya siapa yang mau dengar ini? Ya. Ngasih itu waktu Isya, ayo mari kita tahajud, nanti jam sekian caranya begini. Nah, itu. Ini kan sederhana, tapi ini. Jadi yang karena dia nggak punya ilmu, nggak ngaji, dia pikir apa yang dia lakukan benar, ya. Padahal itu salah. Dia nge-share, ayo tahajud, karena tahajud itu mendekatkan diri pada Allah. Benar memang, tapi salah dia. Nge-share-nya jam 2, jam 3. Wah. Hati-hati. Amalan ini tuh amalan yang hati itu amalan yang Masya Allah. Orang nggak bisa lihat. Yang tahu hanya kita dan Allah. Dan kita itu lemah. Cara melihatnya bagaimana? Pakai ilmu. Bukan pakai perasaan. Saya melihat itu banyak yang salah. Ya. Ya termasuk kata-kata ya. Kata-kata misalnya sering menyakiti. Ini sering di WA ya. Di WA itu adabnya itu nggak ada. Ya. Jadi mentang-mentang dia bergelar doktor, profesor, dia ngomongnya itu asal aja. Ya maksudnya guyon ya. Tapi yang menerima itu tidak bisa guyon menjadikan dia sakit hati dan itu bisa menjadi dosa. Ya. Kalau guyon ingat Ibnu Sirin. Jadi Ibnu Sirin itu guyon pada santrinya, pada muridnya. Hanya mengatakan hei bangkrut, ya guyon sih. Apa yang terjadi kemudian? Allah membangkrutkan dia. Coba bayangkan. Apa nggak ngeri? Ya. Jadi perkara-perkara hati ini penting ya. Karena sebelum apa gunanya kita beramal banyak tapi hati kita, niat kita salah, kemudian kita melakukan sesuatu yang nafsu ya. Dakwah serius tapi padahal itu nafsu. Ya. Nah, gimana cara mengetahui? Ya harus dokter, mu'alajah. Gimana cara menjadi dokter? Ya bertanya pada para sahabat. Ya. Justru dulu ada namanya tabi'in ya. Jadi Muhammad Al-Munkadir itu beliau mengatakan, sungguh aku memijit ibuku, jadi ibunya tua renta gitu ya, dia perhatikan ke ibunya, lebih aku sukai daripada sholat malam. Coba bayangkan. Sedangkan adiknya namanya Umar Ibnu Al-Munkadir itu sholat malam ya. Maka dia mengatakan, si Abdullah ya tadi ya, atau Muhammad bin Al-Munkadir tadi mengatakan, saya tidak suka malamku ditukar dengan adikku. Jadi dia lebih suka merawat ibunya yang lagi sakit daripada ibadah sunnah tahajud. Nah, ya kan?
Kalau orang nggak punya ilmu kan, wah tahajudnya keren, umrohnya keren, hajinya keren, gelarnya keren. Kalau bisa gelarnya itu gelar abal-abal. Ya ngapain mutajamilah, dakwah, ketemu dengan pembesar, menteri, sopan-sopan, tapi ketemu dengan orang-orang yang kere, orang yang tidak punya apa-apa, wah cuek, nggak boleh. Mutajamilah itu namanya, berpura-pura. Dan ini yang penyakit-penyakit sekarang itu begitu. Penyakitnya para mubalik, para dai itu kalau ceramah itu pakai gaya-gayaan, kayak wah apa ya, memang ini agak-agak ini ya, agak samar ya. Samar itu tidak akan tahu kecuali orang yang tahu ya. Kalau orang awam nggak akan tahu ini, tapi orang yang punya ilmu dia akan tahu ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Ada lagi mungkin? Ya, ada satu pertanyaan yang disampaikan ke saya ini, pertanyaannya adalah antara dakwah orang tua dan istri, mana yang paling diutamakan, Ustaz? Jadi ini masalah prioritas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pentingnya ilmu, pentingnya kita ngaji itu kita mendudukkan sesuatu yang pada tempatnya ya. Jadi kalau sesuatu pada tempatnya itu benar dan baik dan berpahala dan tepat ya. Jadi kalau misalnya contoh begini ya, taplak itu harus di meja. Tahu taplak ya? Taplak itu apa ya? Kain, apa bahasa Indonesianya taplak? Taplak itu apa? Ya, alas meja. Nah, alas meja itu ya ditaruh di atas meja, jangan ditaruh di keset ya, keset itu ya, atau keset ditaruh di atas meja, itu nggak boleh. Itu contohnya. Nah di sini ada pertanyaan, ada dakwah, ada istri, ada orang tua, kan gitu kan, mana yang diutamakan ya. Maka pertama kali, jadi ini kalau kita tahu ini sebenarnya bisa dilakukan, dan skala prioritas itu adalah birrul walidain, orang tua ya, terutama yang laki ya, terutama yang laki. Kalau perempuan itu kepada suami ya, itu skala prioritas. Jadi kalau suami ya, laki-laki itu prioritasnya birrul walidain, dan itu tidak boleh terputus. Kalau orang tuanya hidup itu memberikan nafkah, perhatian ya, kemudian membuat senang, mendoakan dan berbuat baik ya, itu kalau masih hidup ya. Kalau sudah meninggal dunia itu didoakan, dikasih amal jariah. Jadi misalnya menghajikan untuk kedua orang tua, atau membuat wakaf, jadi wakaf ya. Jadi amal jariah itu ada ilmu, ada sodakotin jariah, kemudian ada anak yang baik ya. Jadi kalau kita berbuat baik, misalnya ilmu seperti ini, makanya saya niatkan untuk orang tua saya ya, meskipun keduanya udah meninggal dunia ya. Saya setiap hari, setiap baca Quran itu niatkan pada Allah untuk orang tua saya ya. Nah, andai kata dengan qadarullah, dengan izin Allah, saya dianggap sebagai birrul walidain, maka saya serahkan juga ke orang tua saya. Jadi orang tua saya double ya, doa dan kebaikan saya. Itu saya mohon pada Allah supaya apa yang saya lakukan ini benar-benar sesuai dengan 3 tadi. Jadi al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, kemudian sodakotin jariah. Makanya kalau bisa membuat sodakoh jariah ya, misalnya pesantren Kebembem ya, pesantren Kebembem atau pesantren Al Mustanir ya. Amin ya robbal alamin ya, atau apalah misalnya ya, Jaga Karsa TV ya, kita besarkan nanti ya. Nah yang ketiga adalah jadi al waladun sholihun yada'ulah, anak yang mendoakan. Itu kalau laki kepada ibunya atau orang tuanya. Kalau perempuan itu kepada suaminya ya, karena dia ketika diserahkan nikah itu kan orang tuanya menyerahkan kepada suaminya, dan suaminya inilah menjadi penanggung jawab. Maka ketika dakwah dan lainnya, maka itu nomor sekian, yang wajib itu adalah kepada suaminya. Sedangkan pelaksanaannya itu adalah itu ya, nggak apa-apa. Ini dari Ustaz. Apa? Nah, Ustaz Saifuddin ya, ada itu liko ya, liko. Jadi
eh Ya apa Ustaz ya, mau lihat dulu ya. ya, Ada munas apa ganggu. oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Ya, sedikit sekali ya. Jadi saya lanjutkan bahwa istri ini harus izin ke suaminya ketika dakwah ataupun ketika misalnya keluar rumah, ya kan? Jadi keluar rumah kemana bepergian itu harus seizin suaminya ya. Bahkan ada kisah yang cukup masyhur, seorang wanita itu mau pergi ke orang tuanya itu sedang sakit atau apa, maka Rasulullah memberikan wanti-wanti suruh menunggu suaminya itu jihad ya. Sampai kemudian meninggal dunia kan. Pada akhirnya Rasul mengabari bahwa istrinya ini diterima amalnya ya, meskipun tidak datang ke orang tuanya, tetapi dia sabar menunggu suaminya, menunggu izin suaminya ya. Jadi karena suami ini benar-benar dalam Islam itu dimuliakan ya, memang karena memang harus dimuliakan. Karena suami ini mengayomi, mendidik, mencari nafkah, memberikan kebaikan, melindungi. Jadi nasabnya itu juga nasab ke suami. Coba bayangkan. Sampai-sampai Rasul menyampaikan, andai kata dibolehkan menyembah sesama di antara manusia, maka Allah lewat Rasulnya menyuruh menyembah wanita atau istri kepada suaminya. Kan itu seandainya dibolehkan, tapi kan tidak boleh. Hadis ini menunjukkan bahwa ini betapa mulianya suami itu. Kenapa dimuliakan? Ya karena memang suami itu tanggung jawabnya besar banget ya, dunia akhirat ya, tanggung jawabnya dunia akhirat ya, bukan dunia saja ya. Itu ya. Jadi ibadah dakwah orang tua ya. Masih ada yang tersisa? Jelas? Ya, cukup jelas kan. Ya. Baik, mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan dan amal soleh ya. Kita mohon pada Allah supaya istiqomah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.